Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnaini Fadilah. Saya dari kelas C10 Manajemen dengan nomor NPM 101214138. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata perkuliahan Manajemen Pemasaran Jasa yang diampu oleh Bapak Aldi Santo Hegiarto, SEMM. Adapun pada penjelasan kali ini saya akan mereview sebuah materi dari manajemen pemasaran jasa pada bab ke-8, yaitu mengenai komunikasi pemasaran jasa terintegritas. Nah, adapun nama penulis dari buku tersebut yaitu ada Fitri Halim, Ardariksa Zuhub, Kurniullah, Marisi, Butar-Butar, dan lain-lain. Untuk penerbitnya itu sendiri dari Yayasan Kita Menulis dan diterbitkan pada tahun 2021 pada bulan Februari yang berjumlah halaman 181 halaman. Dan untuk pada bab ke-8 ini dimulai dari halaman 103 sampai halaman 114 yang dihitung berjumlah 11 halaman. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung mereview pada materi bab ke-8 ini. Oke, jadi pada review kali ini kita lebih berfokus kepada komunikasi pemasaran jasa yang terintegrasi. Adapun komunikasi pemasaran itu sendiri dalam kata lain bentuk sangat penting, apalagi bagi kesuksesan suatu perusahaan. Sehingga pada dasarnya program pemasaran tidak akan berhasil jika dari si perusahaan itu sendiri tidak sesuai dan tidak memiliki program komunikasi yang efektif. Dan untuk poin-poin yang ada di bab ke-8 ini mengenai komunikasi pemasaran jasa, yaitu ada komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran itu bisa dikatakan sebagai salah satu strategi pemasaran yang perlu diperhatikan oleh setiap para perusahaan guna untuk mengenalkan produk serta jasa mereka demi kelancaran perusahaan itu sendiri. Lalu pada poin selanjutnya di materi ini ada mengenai komunikasi pemasaran terintegrasi, yaitu bisa dikatakan sebagai proses yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mempercepat tingkat pembelian. Nah, adapun beberapa poin penting yang ada di komunikasi pemasaran terintegrasi ini, yaitu yang pertama sebagai kekuatan pendorong pengembangan komunikasi pemasaran yang terintegritas. Menurut Skold pada tahun 2004, yaitu ada beberapa faktor pendorongnya seperti teknologi, branding, dan juga globalisasi. Nah, lalu poin penting yang kedua yaitu dalam melakukan proses komunikasi pemasaran yang terintegrasi yang terbagi ke dalam 5 poin. Untuk poin yang pertama yaitu mengidentifikasi pelanggan dan juga calon pengguna baru. Lalu yang kedua itu menciptakan nilai pelanggan dan juga calon pengguna baru. Lalu yang ketiga, merencanakan serta menyampaikan pesan komunikasi dengan cara yang insentif. Lalu yang keempat, memperkirakan pengembalian investasi pelanggan. Dan yang terakhir atau poin kelima yaitu ada analisis pasca program dan juga perencanaan yang akan dilaksanakan di masa depan atau masa yang akan mendatang. Adapun untuk poin yang kelima ini terdapat beberapa langkah atau cara-caranya yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama yaitu kita perlu menerapkan program komunikasi pemasaran terintegrasi di pasar selama periode baru atau periode waktu yang sangat relevan. Lalu yang kedua yaitu mengevaluasi program setelah dijalankannya. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan strategi investasi kembali. Jadi kita perlu mengembangkan sebuah strategi agar investasi yang kita lakukan sebelumnya itu bisa kembali ke si perusahaan tersebut. Nah, untuk poin selanjutnya yang ada pada materi komunikasi pemasaran jasa terintegrasi yaitu mengenai
komunikasi pemasaran jasa. Nah, komunikasi pemasaran jasa ini bisa dikatakan sebagai pemahaman kita mengenai sebuah strategi pemasaran komunikasi jasa mengenai jasa itu sendiri beserta si calon pembelinya. Adapun untuk karakteristik mengenai komunikasi pemasaran jasa ini terbagi ke dalam 4. Yang pertama itu produksi dan konsumsinya itu berjalan secara simultan, lalu tidak berwujud, bervariasi, dan juga mudah rusak. Keempat tersebut merupakan karakteristik dari si komunikasi pemasaran jasa itu sendiri. Dan untuk poin terakhir atau poin penting yang ada pada materi ini yaitu mengenai bauran pemasaran komunikasi. Bauran pemasaran komunikasi itu bisa dibilang menggabungkan sebuah elemen seperti harga, tempat, produk, dan juga promosi, atau bisa disingkat menjadi 4P. Nah, dari materi yang kelima ini, dari bauran pemasaran juga terbagi ke dalam beberapa poin penting. Salah satunya yaitu mengenai pesan yang ditransmisikan melalui saluran komunikasi pemasaran. Jadi saluran ini terbagi ke dalam 2 saluran. Yang pertama itu ada saluran komunikasi tradisional, dan yang kedua itu saluran komunikasi online. Untuk saluran komunikasi tradisional ini lebih mengacu pada periklanan, pemasaran secara langsung, melakukan promosi, penjualan pribadi, serta hubungan masyarakat. Sedangkan untuk saluran komunikasi online itu lebih mengacu kepada situs perusahaan, iklan online yang berupa spanduk atau mesin pencari. Lalu ada pesan ditransmisikan melalui melalui saluran pengiriman layanan, yaitu ada outlet layanan, karyawan garis depan, dan juga titik pengiriman layanan mandiri. Dan untuk yang terakhir, ada pesan yang ditransmisikan dari luar perusahaan. Yang pertama itu dari ada word of mouth atau dari mulut ke mulut. Jadi pesan tersebut bisa disampaikan dari mulut ke mulut selain melalui situs-situs tadi. Lalu ada blog, Twitter, Instagram, dan juga media sosial lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber komunikasi dari pemasaran jasa itu. Dan yang terakhir yaitu melalui liputan media. Dan liputan media ini bisa dibilang paling jarang digunakan karena mungkin kebanyakan orang lebih mengacu pada media sosial. Sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa komunikasi pemasaran jasa terintegrasi ini memang sangatlah penting, apalagi dalam dunia perbisnisan. Jadi setiap perusahaan memang perlu adanya atau menerapkan sebuah komunikasi yang efektif yang nantinya bisa mensukseskan si perusahaan itu sendiri, seperti pada isi materi tersebut. Dan juga kita perlu melakukan adanya branding ataupun penguat agar si perusahaan tersebut bisa lebih sukses. Dan untuk kelebihan dari komunikasi pemasaran terintegritas ini bisa dikatakan isi materinya itu sudah cukup baik dan juga terdapat beberapa poin yang mudah untuk dipahami. Namun untuk kekurangannya itu sendiri terdapat beberapa poin kecil yang sedikit sulit untuk dipahami dan membuat si pembacanya itu sedikit bingung dengan kata-kata yang terdapat pada isi materi tersebut. Mungkin alangkah baiknya jika penulis bisa memperbaiki dari kesalahan dari isi materi tersebut sehingga dapat memudahkan para pembacanya dan juga bisa memahami para pembacanya dalam melakukan sebuah analisis dari si materi tersebut. Selebihnya materi tersebut sangatlah bagus, khususnya bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan atau ingin melakukan sebuah komunikasi pemasaran jasa yang terintegritas itu. Poin-poin pentingnya itu sudah terdapat, meskipun ada beberapa poin yang masih kurang. Mungkin cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.